Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arifuddin dalam saluran edukasi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Namun sebelum kita bahas satu persatu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, silakan bagi para siswa untuk menekan tombol jempol ke atas, kemudian subscribe dan menyalakan lonceng agar para siswa tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baiklah, mari kita bahas yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran ini berlaku untuk penjumlahan, perkalian, dan tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif pada penjumlahan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Terjadi pertukaran posisi A yang tadinya di depan menjadi di belakang dan B yang tadinya di belakang menjadi di depan. A dan B ini adalah bilangan bulat. Mari kita simak contoh soalnya. Kita punya 9 ditambah 8. Akan kita tukar posisinya menjadi 8 ditambah 9. 9 yang tadinya di depan menjadi di belakang, dan 8 yang tadinya di belakang kita pindah menjadi di depan. Apakah hasilnya sama? Mari kita jumlahkan. 9 ditambah 8 hasilnya sama dengan 17. 8 ditambah 9 hasilnya 17. Itu artinya 9 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 9. Kita ke contoh yang kedua. Kita punya negatif 7 ditambah 15. Kita akan tukar posisinya menjadi 15 ditambah negatif 7. Apakah hasilnya sama juga? Mari kita jumlahkan. Namun bagi para siswa yang lupa tentang cara penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif dan bilangan positif dengan bilangan negatif, silahkan simak video saya tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Yang tautannya akan saya bagikan di kolom komentar. Kita akan menjumlahkan negatif 7 dengan 15 dengan analogi uang dan hutang. Misalnya kita punya hutang 7, kemudian kita punya uang 15. Berarti kita masih punya uang 8 atau positif 8. Kemudian kita punya uang 15, kemudian kita punya hutang 7. Artinya sisa uang kita 8 atau positif 8, dan hasilnya pun sama. Antara negatif 7 ditambah 15 dengan 15 ditambah negatif 7. Itu tadi contoh tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Kita lanjut tentang sifat komutatif pada perkalian. Seperti halnya pada penjumlahan, pada perkalian juga berlaku A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soalnya. Kita punya 7
dikali 6 akan kita rubah posisinya menjadi 6 dikali 7. Kita lihat hasilnya, 7 dikali 6, hasilnya sama dengan 42. Kemudian 6 kali 7, hasilnya 42 juga. Artinya antara 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7. Kemudian contoh yang kedua, kita punya negatif 9 kali 8. Kita rubah posisinya menjadi 8 dikali negatif 9. Apakah hasilnya juga sama? Mari kita kalikan satu persatu. Bagi para siswa yang lupa bagaimana cara mengalikan bilangan negatif dengan bilangan positif dan bilangan positif dengan bilangan negatif, silahkan simak video saya sebelumnya tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat. Mari kita kalikan negatif 9 dikali 8. Itu artinya ada 9 kali. 8 ditambah 8 sampai dengan 9 kali, kemudian dikali negatif. Hasilnya sama dengan negatif 72. Kita kalikan 8 kali negatif 9. Itu sama dengan negatif 9-nya ada 8 kali dijumlahkan. Hasilnya sama dengan negatif 72. Itu artinya negatif 9 kali 8 sama dengan 8 kali negatif 9. Itu tadi tentang sifat komutatif, baik penjumlahan maupun perkalian. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif atau pengelompokan ini berlaku untuk penjumlahan, perkalian, dan tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Mari kita mulai dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan berlaku kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Pada sebelah kiri, A dan B karena di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, baru ditambahkan C. Sedangkan di sebelah kanan, B ditambahkan C terlebih dahulu karena di dalam kurung baru ditambahkan ke A. Mari kita terapkan pola ini pada contoh soal. Kita punya kurung buka 8 ditambah 7 kurung tutup ditambah 9. Pengelompokannya akan kita rubah menjadi 8 ditambah kurung buka 7 ditambah 9 kurung tutup. Pada penjumlahan di sebelah kiri, 8 ditambahkan 7 terlebih dahulu baru ditambahkan 9. Sedangkan di sebelah kanan, 7 ditambah 9 terlebih dahulu baru ditambahkan 8. Mari kita jumlahkan satu persatu. 8 ditambah 7, hasilnya sama dengan 15. Baru ditambahkan 9. Kemudian di sebelah kanan, 8-nya turun, ditambah 7 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan 15 ditambah 9, hasilnya
24. 8 ditambah 16, hasilnya sama 24. Itu artinya kurung buka 8 ditambah 7 kurung tutup ditambah 9 sama dengan 8 ditambah kurung buka 7 ditambah 9 kurung tutup. Itu tadi contoh penerapan sifat asosiatif pada penjumlahan. Kita lanjut ke sifat asosiatif pada perkalian. Seperti halnya pada penjumlahan, pada perkalian pun berlaku kurung buka A dikali B, kurung tutup dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Pada pola ini, di sebelah kiri A dikali B terlebih dahulu, baru dikalikan C. Sedangkan di sebelah kanan, B dikali C terlebih dahulu, baru dikali A. Kita terapkan pada contoh soal. Misalnya, kurung buka 6 dikali 4 kurung tutup kali 5 sama dengan 6 kali kurung buka 4 kali 5. Di sebelah kiri 6 dikali 4 terlebih dahulu, baru dikali 5. Di sebelah kanan 4 dikalikan 5 terlebih dahulu, baru dikali 6. Apakah hasilnya sama? Kita hitung satu persatu. 6 kali 4 hasilnya 24 dikali 5. 6 nya turun, dikali 4 kali 5 hasilnya 20. 24 kali 5 hasilnya sama dengan 120. 6 kali 20 hasilnya 120, sama. Artinya kurung buka 6 kali 4 kurung tutup kali 5 itu sama dengan 6 kali kurung buka 4 kali 5 kurung tutup. Hanya berbeda cara mengerjakannya. Kalau yang sebelah kiri 6 kali 4 terlebih dahulu baru dikali 5, yang sebelah kanan 4 kali 5 dikerjakan terlebih dahulu baru dikalikan 6. Itu contoh sifat asosiatif pada perkalian. Kita lanjutkan sifat yang ketiga, ada sifat distributif. Dimulai dari sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Misalnya ada soal seperti ini. A kali kurung buka B tambah C kurung tutup. Pada soal seperti ini dapat kita distribusikan atau kita sebarkan dengan cara A dikali B terlebih dahulu menjadi kurung buka A kali B. Kemudian ditambah A dikali C. Seperti ini. Jadi A kali kurung buka B ditambah C kurung tutup bisa didistribusikan menjadi kurung buka A kali B kurung tutup ditambah kurung buka A kali C kurung tutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita aplikasikan pada contoh soal. Misalnya 5 kali kurung buka 6 tambah 8 kurung tutup.
Langkah pertama kita kalikan 5 dengan 6 menjadi kurung buka 5 kali 6 kurung tutup, ditambah 5 kita kalikan dengan 8 seperti ini. Apakah hasilnya sama? Kita hitung satu persatu, dimulai dari yang di sebelah kiri. Yang dikerjakan terlebih dahulu 6 ditambah 8 karena yang ada di dalam kurung. 6 ditambah 8 sama dengan 14, sehingga menjadi 5 kali 14. Berapa hasilnya? 70. Apakah sebelah kanan hasilnya sama? Kita kalikan 5 kali 6 sama dengan 30, ditambah 5 kali 8 40, 30 ditambah 40 hasilnya 70 juga. Artinya A kali B ditambah C, atau 5 kali 6 tambah 8 itu sama dengan 5 kali 6 ditambah 5 kali 8. Itu tadi contoh sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Sekarang yang kedua yaitu sifat distributif perkalian pada pengurangan. Sama halnya dengan sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Misalnya ada soal A kali kurung buka B dikurangi C. Akan kita sebarkan dengan cara A kali B terlebih dahulu, kemudian dikurangi A kali C. Mari kita aplikasikan pada contoh soal. Misalnya 5 kali 6 dikurang 8. Kita sebarkan menjadi 5 kali 6 dikurangi 5 kali 8. Bagaimana dengan hasilnya? Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Yang dikerjakan adalah 6 dikurangi 8. Punya uang 6, hutangnya 8, sehingga sisa hutang 2, atau menjadi 5 kali negatif 2. Berapa hasilnya? 5 kali negatif 2. Masih ingat dengan perkalian bilangan bulat? Hasilnya sama dengan negatif 10. Kita lihat di sebelah kanan. 5 kali 6 30 dikurangi 5 kali 8 40. 30 dikurangi 40, hasilnya sama, negatif 10. Itu artinya 5 kali 6 dikurangi 8 sama dengan 5 kali 6 dikurangi 5 kali 8. Itu tadi penjelasan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Mudah-mudahan para siswa dapat memahaminya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajinlah mencuci tangan, gunakan masker jika bepergian, dan jagalah jarak dengan orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.